Cakra mitra utama, suara yang lantang, melawan badai hadapi rintang. Satu visi, satu tujuan di jalan panjang. Kita takkan jatuh, kita terus terbang. Kita takkan jatuh, kita terus terbang. Dengan saya Salman Al-Farisi, kali ini kita memasuki pembelajaran tentang kepemimpinan, sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja ISO 45001 versi 2018. Yuk kita kupas satu persatu. Apa aja ya di dalam kepemimpinan ini? Oke, yang pertama, kepemimpinan dan komitmen. Manajemen puncak perusahaan menunjukkan kepemimpinan dan komitmen terhadap pelaksanaan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja dengan yang pertama, mengambil tanggung jawab dan pertanggungjawaban secara keseluruhan dalam pencegahan cedera dan gangguan kesehatan dalam hubungan kerja serta penyediaan tempat kerja dan kegiatan yang aman dan sehat. Yang kedua, memastikan bahwa kebijakan K3 dan sasaran K3 telah ditetapkan dan sesuai dengan konteks perusahaan dan arah strategis perusahaan. Yang ketiga, memastikan integrasi persyaratan SMK3 dalam proses bisnis perusahaan. Yang keempat, memastikan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan SMK3 itu. Yang kelima, mengkomunikasikan pentingnya manajemen K3 yang efektif dan sesuai dengan persyaratan SMK3. Yang keenam, memastikan bahwa SMK3 tercapai sesuai dengan hasil yang diinginkan. Yang ketujuh, mengarahkan dan mendukung semua pekerja agar berkontribusi pada efektivitas SMK3. Yang kedelapan, mempromosikan perbaikan secara terus-menerus. Yang kesembilan, mendukung manajemen terkait untuk menunjukkan kepemimpinan yang berlaku untuk pertanggungjawaban di area kerjanya. Yang ke-10, mengembangkan, memimpin, dan mempromosikan budaya K3 di dalam perusahaan yang mendukung hasil yang diharapkan dari SMK3. Yang ke-11, melindungi pekerja dari tindakan kontra ketika melaporkan insiden, bahaya, risiko, dan peluang. Dan yang ke-12, memastikan perusahaan menetapkan dan menerapkan suatu proses konsultasi dan partisipasi pekerja. Yang ke-13, mendukung pembentukan dan fungsi Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dalam hal ini adalah P2K3. Oke. 5.2, kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja. Dimana ini kita ngomongin policy ya, kebijakannya ya. Manajemen puncak, dalam hal ini direktur perusahaan menetapkan, menerapkan dan memelihara kebijakan K3. Jadi yang menetapkan, menerapkan, dan memelihara kebijakan K3 ini adalah direktur perusahaan gitu ya. Ya, jadi yang buat direktur perusahaan, meskipun Anda ahli K3 gitu. Jadi yang buat policy ini bukan Anda, tapi direktur perusahaan. Ini pembuatannya menetapkannya, menerapkan sama memeliharanya itu yang pertama mencakup komitmen dalam penyediaan tempat kerja yang aman dan sehat untuk pencegahan cedera dan gangguan kesehatan dalam hubungan kerja, dan hal tersebut harus sesuai dengan tujuan, ukuran, dan konteks organisasi dan sifat khusus dari resiko K3 dan peluang K3. Yang B, menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan sasaran K3. Yang C, mencakup komitmen memenuhi persyaratan peraturan perundang-undang dan persyaratan lainnya. D, mencakup komitmen menghilangkan bahaya dan mengurangi resiko K3. Yang E, mencakup komitmen untuk perbaikan SMK3 secara berkelanjutan. Yang F, mencakup komitmen untuk konsultasi dan partisipasi pekerja dan apabila ada perwakilan pekerjanya. Nah, kebijakan K3 tersebut tersedia sebagai informasi terdokumentasi, lalu dikomunikasikan dalam organisasi dan tersedia bagi pihak yang berkepentingan yang relevan. Dan ini kebijakan K3-nya harus relevan sama sesuai juga ya. Oke, kita masuk ke 5.3, peran, tanggung jawab, dan wewenang. Pimpinan puncak dalam hal ini direktur perusahaan memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang untuk peran yang relevan yang ditugaskan telah dikomunikasikan dan telah dipahami dalam perusahaan. Jadi kata kuncinya, tugas dan tanggung jawab ini harus
relevan gitu ya. Terus juga sudah dikomunikasikan, dipahami gitu sama orang yang mengemban tanggung jawab tersebut. Nah, manajemen puncak menunjuk penanggung jawab dan yang berwenang untuk A. Memastikan bahwa sistem manajemen K3 memenuhi persyaratan standar internasional ISO 45001 versi 2018. B. Melaporkan kinerja sistem manajemen K3 termasuk kinerja K3 kepada jajaran top manajemen. Oke, kita masuk ke 5.4, konsultasi dan partisipasi pekerja. Nah, di mana perusahaan menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses-proses konsultasi dan partisipasi pekerja di semua tingkatan dan fungsi yang berlaku, dan apabila ada perwakilan pekerja dalam pengembangan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja, dan tindakan perbaikan SMK 3. Dalam hal ini, perusahaan menyediakan mekanisme, waktu, pelatihan, dan sumber daya yang diperlukan untuk konsultasi dan partisipasi. B. Menyediakan akses yang cepat ke informasi yang jelas, dapat dimengerti, dan relevan tentang SMK 3. C. Menentukan dan menghilangkan gangguan atau hambatan untuk berpartisipasi dan meminimalkan gangguan yang tidak dapat dihilangkan. D. Menekankan adanya konsultasi pekerja non-manajerial sebagai berikut. 1. Menentukan kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan. 2. Menetapkan kebijakan K3. 3. Menetapkan peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi sebagaimana berlaku. 4. Menentukan bagaimana pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya. Yang kelima, menetapkan sasaran dan perencanaan K3 untuk mencapai sasaran tersebut. Yang keenam, menentukan pengendalian yang berlaku untuk alih daya, pengadaan, dan kontraktor. Ketujuh, menentukan apa yang dipantau, diukur, dan dievaluasi. Kedelapan, merencanakan, menetapkan, dan menerapkan, serta memelihara program audit. Yang kesembilan, memastikan peningkatan berkelanjutan. Oke. Kemudian, menekankan partisipasi pekerja non-material sebagai berikut. Non-managerial sebagai berikut. Yang pertama, menentukan mekanisme untuk konsultasi dan partisipasi bagi pekerja non-managerial. Mengidentifikasi bahaya dan menilai resiko dan peluang. Ketiga, menentukan tindakan untuk mengeliminasi bahaya dan mengurangi resiko K3. Yang keempat, menentukan persyaratan kompetensi, kebutuhan pelatihan, pelaksanaan pelatihan, dan evaluasi pelatihan. Yang kelima, menentukan apa yang dikomunikasikan dan bagaimana komunikasi akan dilakukan. Yang keenam, menentukan tindakan pengendalian dan efektivitas penerapan serta penggunaannya. Yang ketujuh, investigasi insiden dan ketidaksesuaian dan menentukan tindakan perbaikan.